Tutup tahun 2024 ini banyak sekali insiden dari maskapai penerbangan begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang ini menurut Anda lebih karena faktor keteledoran atau memang situasi cuaca yang berubah daripada tahun-tahun sebelumnya? Jadi ini informasi terakhir yang saya dapat. Ini kemarin ada lagi pesawat ringan jatuh di unit Emirat Arab, ya, Jazeera Aviation, meninggal 2 orang, pilot dan co-pilot. Jadi total dari tanggal 22 Desember sampai dengan 30 Desember ini sudah ada 7 kecelakaan pesawat. 7 kecelakaan pesawat, dan saya lihat dari 7 kecelakaan pesawat ini ada 2 faktor yang paling besar menjadi analisa awal penyebabnya. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan cuaca. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk kecelakaan yang di Azerbaijan itu adalah salah satu yang memperparah kondisi adalah kabut tebal. Sementara untuk Jeju Airlines itu ada faktor tabrakan dengan burung. Kita ketahui semua otoritas airport itu sudah mempunyai mekanisme untuk mengusir burung. Tapi akhirnya bisa kelolosan juga. Jadi faktor cuaca juga berperan, kemudian juga faktor lingkungan juga berperan dalam hal ini. Akhir tahun memang adalah periode lingkungan dan cuaca yang tidak mendukung industri penerbangan. Nah, selain itu juga saya menyorotin adanya faktor kegagalan teknis pendaratan. Baik itu Jeju Airlines dan juga terjadi di KLM, ya, kerusakan roda mekanis, ya. Dan tadi juga disampaikan Jeju Airlines lagi, ya, ada faktor masalah dari teknis pendaratan, sehingga saya lihat di sini memang terlalu dini apabila kita menyimpulkan. Namun yang saya lihat bahwa untuk terlalu dini kita menyimpulkan bahwa faktor pesawat Boeing ini menjadi spesifik atau benang merah dari 7 kecelakaan yang terjadi di akhir tahun ini, karena selain Boeing sendiri, ya, ini ada juga pesawat lain, ya, mulai dari Embraer yang di Papua Nugini, kemudian Bombardier juga ada, ya. Jadi ini ada 4 jenis pesawat yang mengalami kecelakaan di akhir tahun ini. Oleh karena itu memang faktor cuaca, kemudian juga ada kegagalan teknis. Nanti kita lihat otoritas yang berwenang memutuskan setelah melakukan investigasi secara mendalam apa sebenarnya penyebabnya. Tapi memang tren selama ini di akhir tahun pada saat cuaca tidak mendukung itu banyak terjadi kecelakaan oleh karena faktor cuaca dan lingkungan itu sendiri. Baik, kalau tadi Bapak katakan tren akhir tahun memang masalahnya ini karena cuaca, artinya ini masih ada potensi terjadi lagi di masa depan. Begitu. Dari segi asuransi penerbangan, Bapak melihat seperti apa? Apakah ini artinya akhir tahun ini menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk asuransi penerbangan? Sebenarnya industri penerbangan adalah industri yang safety-nya nomor 1. Dan semua negara di dunia termasuk Indonesia itu sudah sangat menyadari bahwa safety di industri penerbangan adalah suatu keharusan. Dan untuk asuransi sendiri, Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap maskapai perusahaan asuransi di Indonesia harus memiliki polis asuransi. Baik itu asuransi rangka kapalnya, kemudian liability-nya, kemudian passenger legal liability-nya, juga PA crew, dan loss of license dari kru pesawat itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya jangan khawatir, di Indonesia tidak akan ada maskapai yang boleh terbang apabila tidak memiliki asuransi. Jadi asuransi ini sudah menjadi faktor keharusan. Nah, tinggal yang membedakan adalah di Indonesia sendiri adalah di Indonesia ini tidak ada aturan yang mengatur mengenai berapa limit asuransi yang harus dibeli oleh perusahaan asuransi tersebut, oleh maskapai tersebut. Jadi ada maskapai asuransi yang karena dia mau terbang ke negara tertentu, sementara negara tertentu misalnya Hong Kong itu mempersyaratkan setiap airline yang mau mendarat di Hong Kong itu harus memiliki polis legal liability atas pesawatnya
itu minimal 750 juta US dollar. Kenapa? Karena ya ketika pesawat mengalami crash, dia nggak bisa mau milih nabrak hutan atau nabrak pasar atau nabrak gedung tinggi. Oleh karena itu, dia harus punya limit yang adequate, yang cukup untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi pesawat itu nabrak. Baik, artinya apakah Bapak menganggap limit ini juga harus diberlakukan di Indonesia? Seharusnya. Karena bukan apa-apa. Selain ada potensi liability atas risiko yang properti yang ditabrak, yang kedua adalah passenger legal liability. Jadi airline tidak bisa memilih siapa person, apakah dia dokter ataukah dia masyarakat biasa yang menaikin pesawat tersebut. Sementara manusia adalah insan yang tidak ada harganya. Ya, bisa dituntut 5 juta US dollar, bisa 2 juta US dollar. Nah, ini yang saya selalu perhatikan di Indonesia karena masih menjadi suatu hal yang tidak lazim orang Indonesia menuntut atas musibah yang dialami. Ya, jadi orang Indonesia masih pamali lah kalau kecelakaan terus nuntut yang menyebabkan kecelakaan. Sehingga seringkali ketika ada kecelakaan pesawat, cuman diberikan ganti rugi oleh maskapai sebesar aturan Menteri Perhubungan nomor 7 yang mensyaratkan bahwa setiap kecelakaan pesawat jika meninggal dunia harus diberikan ganti rugi sebesar 1.250 juta. Padahal 1.250 juta kalau ini terjadi di kepala keluarga, ini kan merupakan nominal yang sangat kecil. Nah, sementara Jasindo punya pengalaman, ya, kita membayar klaim meninggal dunia wartawan Australia, ya, di kecelakaan pesawat di Adi Sucipto tahun 2007 itu sebesar 4 juta US dollar. Ketika lawyernya menuntut ya, karena kita tahu manusia itu nggak ada harganya. Sementara di kejadian yang sama ada mantan rektor UGM yang meninggal, ya, kita memberikan ganti rugi ya karena tidak ada tuntutan akhirnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Nah, jadi ke depan memang saya melihat bahwa menjadi keharusan bagi maskapai penerbangan di Indonesia harus memberikan proteksi asuransi yang adequate, yang cukup besar. Nah, kalau sekarang ketika kita yakinin airline di Indonesia berani terbang ke Singapura, berani terbang ke Hong Kong, ke Eropa, berarti dia punya limit yang adequate karena otoritas negara tersebut memang mensyaratkan perusahaan airline yang berani terbang situ harus punya polis liability yang mumpuni sesuai otoritas mereka.